Nelly merasakan sukacita. Karena apa? Karena bertemu dengan kalian kembali untuk mengadakan ibadah kita. Hari ini, hari Minggu ini, dalam keadaan sukacita, Kak Nelly akan menyapa anak-anak sekolah minggu Seresot Batam Barat. Yang pertama, Kak Nelly akan sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Sagulung. Hai adik-adik GKPS Sagulung. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Kak Nelly yang kedua akan menyapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Batu Aji. Hai adik-adik sekolah minggu GKPS Batu Aji. Halo. Apa kabar? Luar Biasa. Yesus memberkati. Yes. Yang ketiga, yang terakhir, Kak Nelly sapa adik-adik sekolah minggu yang ada di GKPS Tanjung Piayu. Hai adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu. Halo. Apa kabar? Luar biasa. Yesus memberkati. Yes. Kita tunjukkan sukacita kita karena kita mau memuji nama Tuhan. Kak Nelly undang kita semua bangkit berdiri yuk adik-adik yang di rumah. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita. Mari kita bersukacita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah, karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik, yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melalaikannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita akan angkat pujian kita lagi kepada Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil. Hari ini adik-adik, Tuhan akan panggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya lebih sungguh-sungguh lagi. Kita angkat pujian kita, mana-mana Tuhan panggil. Tuhan panggil, mana-mana
Kita membaca titah ya, kita mulai dari titah pertama sampai keempat. Ayo kita sama-sama adik-adik. Kita mulai dari titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah dan beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita melafalkan ayat hafalan, kita angkat satu pujian. Kita kerja sama-sama. Kita angkat pujian kita ini, adik-adik. Adik-adik, kita kembali ke ayat hafalan ya. Kita buka Alkitab kita, Amsal 6 ayat 6. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi adik-adik, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Untuk ayat hafalan kita minggu depan tertulis di Amsal 20 ayat 20. Kita membaca sama-sama ya. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Sekali lagi, Amsal 20 ayat 20. Siapa mengutuki ayah dan ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Dihafal ya adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu depannya. Adik-adik, kita akan mempersiapkan diri kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita kembali. Kerja buat Tuhan selalu manusia. Buat Tuhan selalu manis.
Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan, buat setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami bersuka cita, sebab kami masih bisa memuji Engkau, sekalipun masih dari rumah, tapi kami tetap bersemangat untuk memuji Engkau ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Iya dong Kak, tadi sudah bernyanyi, sudah bergembira. Sekarang saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Firman Tuhan diambil dari Perjanjian Baru. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayo dibuka Alkitabnya ya. 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayo dibuka sudah. Kakak bacakan, adik-adik ikuti dalam hati. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dalam hal-hal yang tidak berguna. Amin. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tahukah adik-adik apa nama hewan yang kecil tapi rajin? Tahu? Tahu adik-adik? Iya, benar. Semut. Tadi udah disebutkan dalam ayat hafalan kita. Masih ingatnya tadi udah dikasih tahu loh sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Iya, dari Amsal berapa tadi? Amsal 6 ayat 6. Apa katanya? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Iya, adik-adik, semut badannya kecil. Tapi kan adik-adik, walaupun semut kecil, tapi dia adalah binatang yang rajin. Iya, dia adalah binatang yang rajin dan suka bekerja keras. Benar adik-adik. Lalu apalagi kelebihan dari semut? Tadi semut itu walaupun kecil tapi dia rajin, kemudian bekerja keras. Kemudian apalagi kelebihannya adik-adik? Semut itu suka tolong menolong di dalam menanggung beban mereka. Coba deh adik-adik perhatikan semut. Mereka tidak pernah diam kan? Mereka selalu berjalan mencari makan, kemudian mereka bersama-sama untuk membawa makan tersebut ke sarangnya. Mereka saling tolong menolong dan mereka rajin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian jugalah kepada kita adik-adik. Kalau tadi dalam teks renungan kita, dalam teks yang kakak bacakan, yang kita bacakan tadi dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan, gitu ya. Jadi bagi yang bekerja, itulah yang makan. Nah, tapi adik-adik, untuk adik-adik kan belum bekerja nih, ya kan? Apa yang disiapkan orang tuanya, ya itu dong dimakan. Jangan banyak
protes gitu. Nggak enak pun, nggak mau aku makannya. Itu aja pun terus. Semuanya harus disyukuri adik-adik. Orang tua kita sudah capek dalam bekerja. Jadi apa yang ada disyukuri dan mari dimakan dengan penuh syukur. Nah adik-adik, dalam masa-masa pandemi ini, selama COVID-19 kan, adik-adik kan belajar di rumah nih, ya kan? Nah sekarang pertanyaan sama adik-adik, pertanyaan kakak. Ayo, selama belajar dari rumah, jam berapa adik-adik bangun pagi? Masih seperti biasa enggak ketika dulu sekolah? Jangan-jangan karena belajar dari rumah, kan enggak nampak gurunya, enggak mandi pun enggak nampaknya itu. Kalaupun bertatapan secara secara Zoom atau secara video, enggak nampak kok. Kan jauh gitu kan. Ayo adik-adik, apakah gara-gara belajar di rumah jadi malas belajar, malas bangun pagi, malas mandi pagi? Maka ketika orang tuanya membangunkan, Kak, Dek, ayo bangun, mau sekolah loh, sekalipun belajar di rumah ya kan. Apa adik-adik bilang? Belajar di rumah aja pun bentar lagi lah bangun, 5 menit lagi. Bentar lagi lah, mak malas sekali loh. Lalak mama ini. Terus. Ayo, bagaimana adik-adik? Nah, adik-adik justru dalam hal seperti inilah adik-adik mulai dari kecil, adik-adik harus melatih diri bangun pagi dan melatih diri untuk taat kepada orang tua. Jadi ketika orang tua katakan bangun, ya bangun. Ketika orang tua katakan belajar, belajarlah gitu. Karena apa? Karena setiap nasihat orang tua kita itu pasti membawa kebaikan untuk adik-adik. Nah adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika adik-adik mendengarkan orang tua kita, itu tandanya adik-adik taat kepada orang tua. Iya. Nah kemudian adik-adik, bagaimana juga dalam hal yang lain? Contohnya ketika orang tua kita menyuruh kita melakukan sesuatu, apakah adik-adik nantilah, bentar lagi lah, stop untuk mengatakan nanti. Jangan menunggu nanti adik-adik, sesegera mungkin ketika orang tua kita menyuruh kita langsunglah dilakukan. Ya adik-adik ya. Nah, apa katanya dalam ayat 11? Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Jadi adik-adik, bagaimana hidup kita? Mari hidup untuk melakukan hal-hal yang berguna, gitu. Ya kan? Nah, selanjutnya adik-adik, bagaimana adik-adik boleh saling tolong-menolong, terlebih di tengah-tengah keluarga. Apalagi saat ini selama pandemi ini COVID-19, adik-adik kebanyakan di rumah kan? Jadi bagaimana adik-adik? Bantulah orang tua kita membereskan tempat tidur. Jangan tempat tidur kita mama lagi yang bereskan. Ya kan? Begitu bangun tidur, lipatlah selimutnya, yang punya selimut, rapikan spraynya, letakkan bantal di tempat yang sebenarnya. Gitu. Kemudian yang kedua apa adik-adik? Selesai bermain, apalagi sekarang kan bermain hanya di rumah saja gitu. Selesai bermain, langsung rapikanlah mainannya pada tempatnya. Jangan lagi mamanya sampai merepet barulah dirapikan gitu kan. Nah, selesai bermain apa adik-adik? Segera rapikan tempat tidurnya. Kemudian selanjutnya apa Kak? Bantulah orang tua kita. Bantu orang tua kita menyapu rumah, bantu orang tua kita menyiram bunga, bantulah orang tua kita mempersiapkan makanan, mempersiapkan piring dan segala macam. Karena apa adik-adik? Dikatakan di sini, hiduplah di dalam tertib hidupnya. Artinya adik-adik, bagaimana kita hidup di dalam disiplin. Jangan hidup suka-suka. Bangun suka-suka jam berapa, mandi suka-suka jam berapa, nggak mandi nggak apa-apa, makan suka-suka jam berapa. Tapi bagaimana kita hiduplah di dalam hidup yang disiplin. Ayo adik-adik, sudahkah kita hidup disiplin? Jawab masing-masing ya.
Iya Kak. Mari biasakan diri disiplin ya adik-adik, tertib hidupnya dan lakukan hal yang berguna. Tandanya kita sebagai anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih taat dan setia kepada siapa? Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, memberi kesempatan bagi kami Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk boleh mendengar firman-Mu, memuji Engkau, sekalipun dari rumah ya Tuhan, tapi kami tetap semangat memuji Engkau. Memang Bapa, kami sudah rindu anak-anak-Mu untuk bersama-sama dengan teman-teman kami, memuji Engkau di rumah Tuhan yang kudus. Oleh karena itu, kami anak-anak Tuhan memohon, biarlah kiranya Tuhan, masa-masa COVID-19 ini boleh segera berakhir. Dan kami anak-anak Tuhan boleh kembali memuji, memuliakan Engkau di rumah Tuhan yang kudus bersama-sama dengan teman kami. Bapa, kami mohon berkati juga orang tua kami. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Beri mereka Tuhan hikmat untuk mendidik kami anak-anaknya. Dan memberikan berkat kepada mereka. Sehingga mereka bisa Tuhan untuk mencukupkan kebutuhan dan menyekolahkan kami anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, berkati kami anak-anak-Mu, ajari kami Tuhan sehingga kami menjadi anak-anak yang taat. Kami membantu orang tua kami di rumah, kemudian mensyukuri apa yang ada di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Ajari kami untuk menyenangkan orang tua kami, terlebih menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam setiap studi kami Tuhan, sekalipun kami belajar dari rumah. Ajari kami agar kiranya kami boleh tetap semangat untuk mempersiapkan masa depan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang boleh memberkati juga guru-guru kami, guru-guru di sekolah, bahkan guru-guru di sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan mereka boleh tetap semangat untuk mengajari kami dengan kreativitas dan hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Bapa. Ini kami anak-anak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Adik-adik, kita sudah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Nah adik-adik, persembahan yang sudah dipersiapkan ditaruh di sebelah kanan tangannya, kemudian diangkat. Kita sama-sama mengucapkan Hubere Hubani Harajau Ninai Bata. Ayo adik-adik, sama-sama kita mengucapkannya. 1, 2, 3. Hubere Hubani Harajau Ninai Bata. Sama-sama sekali lagi deh. Hubere Hubani Harajau Ninai Bata. Sambil kita memberikan persembahan, adik-adik di rumah, kita angkat pujian kita, Tanganku Kerja Buat Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari bangkit berdiri. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memuji Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami
menjadi anak-anak yang taat, dan ajari kami untuk bersyukur buat setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat persembahan yang boleh kami kumpulkan juga, sebahagian berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya dan memberkatinya, sehingga boleh kami pakaikan kembali untuk kemuliaan nama Allah. Terima kasih Bapa. Ini kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Tonggo o Jesus hasomani. O Jesus hasomani, hanami haganup. Pasada uhur nami, ase torang ganup. Sing boy dalanan nami, salakah na torsah. Dop ham hasoman nami, torang age hujah. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.